Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah cerita dari film yang berjudul Sarkaru Varipata atau SPV. Padmarao memohon kepada pihak bank untuk memberikannya kelonggaran waktu untuk melunasi semua pinjamannya. Namun pihak bank sama sekali tidak menghiraukannya dan tetap menekan Padmarao untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Atau ia akan kehilangan semua harta yang telah menjadi jaminan di bank. Ia melangkah lunglai dan hatinya sangat sedih. Mahesh, putranya yang diajak bersamanya, hanya bisa terdiam dan mencoba memahami dengan masalah yang dihadapi oleh kedua orang tuanya itu. Namun keesokan paginya, Mahesh malah mendapatkan kedua orang tuanya gantung diri di kamar mereka. Seluruh tetangga berlari dan menangis saat mengetahui kesedihan yang dirasakan oleh Mahesh. Master datang untuk membawa Mahesh ke panti asuhan agar ia mendapatkan perawatan dari semua pengasuh yang ada di sana. Namun sebelum pergi, Mahesh melihat sepucuk surat permintaan maaf yang dituliskan oleh ayahnya sebelum mereka bunuh diri dan meninggalkan satu koin bernilai 1 rupiah. Ia membawa koin yang ditinggalkan tadi untuk menjadi kenangan dari kedua orang tuanya. Beberapa tahun kemudian, di Miami, mobil sport merah meluncur ke setiap tempat yang ia datangi untuk mengambil sejumlah uang yang harus mereka setorkan. Namun tanpa disadari oleh pengemudi mobil tersebut, ia telah diincar oleh beberapa pengemudi mobil dan motor yang tahu ia memiliki uang yang sangat banyak di dalam mobil. Mereka mencegah mobil sport merah tersebut di sebuah tanah kosong. Mahesh adalah pengemudi mobil tersebut. Ia telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan mandiri karena ia telah memiliki sebuah perusahaan hutang pinjam Mahi Finance Corporation yang telah berdiri sejak tahun 2005 di Miami, Amerika. Sekelompok pencuri itu menyerang Mahesh dan tanpa membuang waktu, Mahesh mulai melumpuhkan satu persatu dari mereka. Walaupun teman-temannya membantu, Mahesh masih dengan mudah melumpuhkan semuanya dengan cepat dan berhasil menyelamatkan uang yang ada di dalam mobilnya. Di pusat perjudian Miami, Kalavati, seorang gadis keturunan India, menderita kekalahan saat bermain judi di tempat tersebut. Teman-temannya menyarankan Kalavati untuk meminjam uang pada perusahaan yang Mahesh pimpin. Namun Kalavati teringat ia pernah ditolak mentah-mentah oleh Mahesh dan Kishore karena tidak memiliki pekerjaan yang cukup bagus serta memiliki latar belakang perbankan yang buruk karena terlibat hutang di banyak pihak. Namun teman-temannya memberikan saran kepada Kalavati untuk bisa melumpuhkan hati Mahesh hingga bisa memanfaatkannya dengan baik untuk melunasi sebuah hutang-hutangnya. Hingga keesokan harinya, Kalavati yang mencoba kembali meminjam uang kepada Mahesh menyamarkan identitasnya menjadi Jesse dan menjual cerita sedih yang Mahesh dengar hampir sama dengan masa lalunya yang sangat sedih. Bahkan Jesse yang tidak memiliki dokumen-dokumen lengkap pun bisa dengan mudah diberikan pinjaman oleh Mahesh dan tidak menghiraukan nasihat Kishore yang curiga pada Jesse. Kalavati tersenyum penuh kemenangan dan merencanakan pergi ke tempat perjudian bersama dengan teman-temannya. Namun Mahesh mencoba mengikuti saran Kishore untuk mengikuti Kalavati. Melihat Mahesh ada di belakangnya, ia langsung berpura-pura memasuki salah satu universitas besar di Miami. Hal itu membuat Mahesh yakin Jesse tidak menipunya. Hingga semakin hari, hubungan Mahesh dan juga Jesse semakin dekat dan mereka sering berkirim kabar, padahal Kalavati selalu menipunya dan menghabiskan semua uangnya di pusat perjudian. Hingga suatu hari Mahesh melihat sendiri Jesse tengah menikmati permainan judi di pusat perjudian dan menenggak bergelas-gelas alkohol di atas mejanya. Hal itu membuat Mahesh terkejut dan merasa ditipu oleh Jesse. Hal itu pun ia ceritakan kepada Kishore dan mencari tahu tentang jati diri sebenarnya mengenai Jesse.
Kishore dan Mahesh pun menemui Jesse dan memintanya mengakui semua kesalahannya. Namun Jesse menampik semua tuduhan yang dilontarkan oleh Mahesh dan juga Kishore. Malah ia menampar Kishore di depan umum. Melihat hal itu, Mahesh terpancing emosinya dan menampar sebanyak 2 kali pipi Jesse. Mendapatkan perlakuan itu, Jesse malah menelpon seorang yang diakunya sebagai ayahnya dan meminta bantuan kepadanya. Tak lama mereka dikelilingi oleh petugas polisi dari berbagai arah untuk melumpuhkan Mahesh dan juga Kishore. Melihat petugas-petugas itu, Kishore ketakutan dan menarik Mahesh menjauh dari tempat tersebut. Setelah sampai di rumah, Mahesh mencoba menyelidiki semua latar belakang Jesse dan keluarganya yang belum ia ketahui hingga setelah mengetahui semua latar belakang Jesse yang memiliki nama asli Kalafati, Mahesh memutuskan untuk pergi ke India untuk menemui ayah Kalafati yang merupakan seorang pengusaha besar sekaligus politisi di Vizag, India. Mahesh meminta izin dan menyerahkan urusannya di Miami kepada Kishore. Di Mandara, Mahesh terpaku dengan seorang wanita separuh baya yang berada tepat di hadapannya. Mahesh lebih memilih tinggal di daerah padat penduduk untuk mempermudah menyelesaikan masalahnya. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan master dulu yang pernah menolongnya. Master yang tidak lagi mengenalinya diingatkan kembali oleh Mahesh hingga ia merasa bahagia kembali bertemu Mahesh putra Padma Rao. Keesokan harinya, Mahesh pergi ke kantor Rajendranath yang cukup megah dan juga mewah. Setelah menemuinya, ia mengatakan semua tujuannya dan menyebutkan kalau Kalafati memiliki hutang kepadanya sebanyak $10.000. Mendengar hal itu, Rajendranath marah dan tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Mahesh. Ia pun menelpon putrinya yang langsung menampik dan tidak mengakui semua yang telah ia lakukan. Mahesh pun diusir oleh Rajendranath karena menganggap Mahesh mengganggu kenyamanannya. Namun usaha Mahesh tidak berhenti sampai di situ saja. Ia berdiri di tengah jalan untuk mencegah iring-iringan mobil yang membawa Rajendranath hingga menjadi pusat perhatian bagi semua orang yang ada di sana. Rajendranath yang telah keluar dari mobilnya mengeluarkan senjata miliknya untuk menghabisi Mahesh yang menagih semua hutang putrinya di depan umum. Subaru yang merupakan adik ipar Rajendranath menarik kakaknya untuk tidak tersulut emosi hingga akan membuatnya kehilangan nama baik di hadapan warga. Karena Rajendranath adalah orang terpandang di kota Vizag. Kali ini semua mata mengincar setiap langkah Mahesh saat ia berjalan-jalan di daerah pantai. Mereka menjerat tubuh Mahesh dengan jaring dan memukuli tubuh Mahesh saat terkurung di jaring tersebut. Namun Mahesh telah berhasil melepaskan diri dari jeratan jaring tersebut dan melawan mereka satu persatu. Tak lama Rajendranath menelpon salah satu anak buahnya untuk mengetahui perkembangan dari misi mereka. Tapi Mahesh menerima telepon tersebut mengatakan kalau ia telah membereskan semua anak buah yang telah dikirim. Aksi yang dilakukan oleh Mahesh menjadi pusat perhatian, bahkan ada beberapa jurnalis datang untuk meliput semua kejadian tadi. Mahesh yang diwawancarai malah mengatakan kalau ia yang telah memukuli semua anak buah Rajendranath karena menagih hutang kepadanya. Mereka memanggil Mahesh dan memintanya untuk mengadakan konferensi pers dan menarik semua pernyataan buruk tentang Rajendranath. Baru ia akan membayar semua hutang-hutang Kalafati. Mahesh mengiyakan semua yang dikatakan oleh Rajendranath. Konferensi pers pun diadakan dan banyak warga yang hadir di tempat tersebut. Rajendranath membuka konferensi pers dan dilanjutkan untuk memberikan kesempatan kepada Mahesh melakukan penjelasan kepada media. Namun tanpa mereka duga, Mahesh bukan hanya mengatakan Rajendranath memiliki hutang $10.000, melainkan $10.000 crores. Hal itu mengejutkan semua yang ada di dalam ruangan itu, hingga pernyataan itu menjadi topik di berbagai media cetak. Subaru mencoba menemui Mahesh dan mengancamnya untuk tidak lagi mengganggu Rajendranath, namun Mahesh tidak merasa takut dan tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Subaru. Ia tetap menginginkan uangnya kembali hingga Rajendranath menelpon Mahesh untuk menjelaskan maksud dari Mahesh menagih hutang-hutang tersebut. Mahesh meminta Rajendranath untuk menemuinya di Delhi untuk mengetahui semua jawabannya. Rajendranath terkejut karena alamat yang diberikan itu adalah alamat sebuah penjara besar. Ia memasuki penjara tersebut dan melihat Mahesh tengah bersama wanita setengah baya yang ia kenal.
Mahes menjelaskan kepada Rajendranat kalau ia bertemu dengan wanita itu di bandara dan melihatnya akan ditangkap oleh petugas. Ia mengatakan memiliki sejumlah hutang di bank tempatnya bekerja untuk membiayai anaknya bersekolah di Amerika. Namun sudah beberapa bulan ini ia tidak mampu mencicil dan pihak bank tidak sama sekali memberikannya toleransi dan menjemputnya untuk dipenjara. Hal itu mengingatkan pada kejadian yang menimpa dirinya sendiri. Dan ia ingin membantu untuk mendapatkan uang itu dan membebaskan wanita yang telah dipenjara itu saat ini. Rajendranat mengajak Mahes mengunjungi beberapa rumah menteri untuk memberitahunya kalau ia sangat memberikan peranan penting bagi negeri ini. Atas kekayaan yang ia punya, ia adalah penyokong dana terbesar untuk setiap pemilihan umum di negara ini. Jadi sangat sulit menggulingkan kekuasaannya dengan kasus kecil seperti ini. Namun Mahes tidak peduli, yang ia inginkan hanyalah uangnya kembali dengan cepat. Mahes terpaksa mendatangi Bank Bratahi State Bank dan menemui Bharati untuk memintanya agar bisa mengeluarkan uang untuk membayar hutang-hutang Rajendranat. Tapi Bharati pura-pura sibuk sendiri dengan handphonenya hingga Mahes tidak bisa mengendalikan emosinya dan langsung membanting handphone milik Bharati lalu mengancamnya untuk melakukan keinginannya. Dengan ketakutan, Bharati mengatakan ia tidak bisa mengeluarkan uang tanpa persetujuan dari Rajendranat. Hingga Krishna Mukti yang merupakan karyawan di sana memberanikan diri untuk mencetak surat tersebut dan memberikannya kepada Mahes. Ia pun mengajak Krishna Mukti untuk menuju kediaman Rajendranat. Namun mereka yang mengendarai sepeda motor tersebut malah dihadang oleh banyak anak buah Rajendranat untuk menghentikan mereka. Krishna Mukti meminta Mahes untuk putar arah. Mahes pun menurutinya hingga menimbulkan ejekan dari salah satu anak buah Rajendranat. Tapi tanpa mereka duga, Mahes kembali lagi kali ini dan ia menggunakan truk besar dan menabrak semua anak buah yang menghalanginya menuju rumah Rajendranat. Hingga ia akhirnya bisa sampai ke rumah Rajendranat. Di sana ia meminta Krishna Mukti untuk membacakan isi surat yang telah ia cetak. Tapi Rajendranat malah tertawa mendengar ucapan Krishna Mukti yang memintanya melunasi hutang atau bank akan menarik semua harta yang ia miliki. Kalafati telah tiba di Vizag dan mencoba untuk berbicara kepada Mahes hingga Mahes yang masih mencintainya mencoba mengerjainya. Dan mengatakan kalau ia harus siap saat Mahes meminta Kalafati untuk menemaninya tidur. Dan ia berjanji tidak akan melewati batas. Kalafati pun menurutinya, dan tak jarang Mahes malah mengerjainya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan di rumah kontraknya. Hingga berjalannya waktu, Kalafati malah merasa nyaman bahkan merasa tidur dengan pulas bila kakinya ditimpa oleh Mahes. Hingga cinta mereka pun kembali tumbuh. Dengan cepat Rajendranat menggunakan kekuasaannya untuk membatalkan penarikan hartanya tersebut hingga membuat Mahes merasa kesal mendengar tawa Rajendranat. Mengetahui hal itu, Kalafati mencoba mencicil uang utangnya dengan Mahes dan memberikannya cek kosong setiap tahun, lalu Mahes bisa mengambil uang dengan cek tersebut. Mahes memulai rencana baru dan mempengaruhi semua warga untuk mengambil semua uang yang mereka miliki di bank dan menutup hutang mereka semua. Hingga bank mengalami kas kosong dan hal itu pun diketahui menteri bahwa Mahes berada di balik ini semua dan meminta Rajendranat membereskan semua masalah ini dan ia tidak mau membantu Rajendranat. Hal itu membuat Rajendranat marah dan meminta anak buahnya untuk menangkap Mahes di tempat kosong. Mahes dipukuli dan meninggalkannya begitu saja. Warga sudah mulai kesal karena semua uang di bank milik mereka tidak dapat mereka ambil semua. Hingga menimbulkan kekesalan dan mencoba menerobos masuk ke semua bank. Dan semua anak buah Rajendranat pun mencoba menghabisi Mahes, begitupun Rajendranat juga terpancing emosi ingin memukuli Mahes. Namun semua warga menariknya dan menghakiminya hingga ia berada di dalam bahaya. Mereka tetap menyerang Rajendranat dan di waktu yang tepat Mahes menolongnya lalu membawanya menggunakan mobil menghindari kejaran dari warga. Hal itu pun menyebabkan Rajendranat sadar dan mengembalikan semua uang yang telah ia ambil dan melepaskan wanita itu dari penjara. Wanita tersebut menemui Mahes dan mengucapkan terima kasih. Mahes menjelaskan kalau kisahnya jangan sampai terulang dengan anak-anak lain, karena ia tahu rasanya ditinggal kedua orang tua karena terlilit hutang. Hal ini menyadarkan wanita itu kalau ia adalah petugas yang menekan Padmarao untuk melunasi hutang-hutangnya hingga akhirnya ia pun bunuh diri. Dan film pun selesai.
Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Sarkaru Varipata. Yang namanya hidup memang banyak cobaannya ya sahabat. Namun demikian cobaan hidup sebenarnya adalah ujian untuk menaikkan level kehidupan kita. Bagaimanapun, beratnya ujian hidup tentunya tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Selama kita yakin bahwa Tuhan akan selalu membantu dan menolong hambanya yang sabar dan berbaik sangka, maka pertolongan Tuhan itu sesungguhnya sudah ada di depan mata. Semoga kita semua selalu diberi kesabaran dan kekuatan dalam menjalani hidup ini ya sahabat. Sehingga apapun permasalahan yang terjadi dalam hidup ini tidak akan membuat kita menyerah apalagi berputus asa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.